Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftur Rahman Fawas dari Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Nah, tugas ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah antropologi atau sosiologi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Makfur M. Ramin MAG. Silahkan disaksikan videonya. Sekarang kita masuk pada proses dan bentuk sosial. Apakah itu proses dan bentuk sosial? Nah, mari kita bahas. Jadi, menurut Nasrullah, memaknai sosial itu merujuk pada saling bekerja sama atau bisa disebut cooperative work. Nah, sosial dapat dipahami dari bagaimana setiap individu itu saling bekerja sama, apapun kondisinya, sebagaimana yang terjadi. Bisa dicontohkan mesin. Nah, mesin itu dimana setiap mesin saling bekerja sama memberikan kontribusi terhadap suatu produk. Nah, dari pengertian sosial tersebut dapat disimpulkan bahwa kata sosial merupakan tindakan atau aksi antara individu dengan individu yang lainnya serta melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan, yaitu kontribusi pada masyarakat. Nah, sekarang masuk ke proses sosial. Nah, apakah itu proses sosial? Jadi menurut Sukanto, bentuk umum dari proses sosial yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama dari terjadinya aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perorangan, antar perorangan, kelompok-kelompok, dan juga antar orang dan kelompok. Nah, interaksi yang berlangsung selama hidup manusia menimbulkan sebuah kontak dan komunikasi sosial, di mana kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Jadi, jika terjadi pertemuan antar sesama, di sini dapat disimpulkan bahwa proses sosial itu merupakan bagaimana cara manusia itu saling berinteraksi. Sekarang kita masuk dalam bentuk sosial. Nah, dalam bermasyarakat kita seharusnya banyak menemui bentuk kegiatan sosial. Karena apa? Karena di dalam masyarakat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menimbulkan interaksi sosial antar sesama, seperti gotong royong, berangkat pengajian misalnya, bahkan sampai mengikuti organisasi masyarakat. Itu kan merupakan kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Biasanya sering terjadi di sekitar kita juga. Nah, kegiatan pembelajaran juga termasuk kegiatan sosial. Karena apa? Karena di dalam kegiatan belajar mengajar tersebut terjadi interaksi sosial terhadap anak didik dengan temannya, bahkan anak didik dengan gurunya juga. Selain itu, KBM atau bisa disebut kegiatan belajar mengajar juga saling menguntungkan satu sama lain. Maka di situ juga termasuk bentuk sosial. Jadi intinya bentuk sosial itu terjadinya interaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, sekarang contoh proses sosial. Faktor berlangsungnya proses sosial yaitu satu, imitasi, yaitu suatu proses meniru seseorang menjadi sama dengan orang lain. Nah, yang kedua, sugesti. Faktor ini berlangsung jika seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dalam dirinya kemudian diterima oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dari dalam diri seseorang agar sama dengan yang lainnya. Yang terakhir, simpati. Nah, simpati adalah proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan antar individu dengan individu lainnya. Nah, tapi di sini kegiatan sosial itu tidak hanya berjabat tangan, ketemu, dan lain-lain. Nah, kondisi seperti ini kita bisa bersosial menggunakan handphone dan sosial media lainnya. Karena di tengah pandemi ini kita harus menjaga
interaksi, mengurangi mobilitas misalnya. Jadi kita tidak bisa saling bertemu satu sama lain, apalagi di kerumunan. Jadi kita kurang bersosial. Nah, maka dari itu bisa juga sosial dengan menggunakan media sosial. Nah, terima kasih sebelumnya jika ada salah kata dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.